Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di Komplek Alfala 4, Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya akan bertemu dengan Mas Andi Tambora untuk melihat bagaimana proses pembuatan sabuk bonceng anak tambora. Bagaimana liputannya? Mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Gatot. Mas Andi. Selamat datang. Iya. Gimana kabarnya Mas Andi? Baik. Ya. Gimana perjalanannya? Wah, lumayan repot juga. Iya, memang agak ke dalam, Heeh. tetapi lebih dekat ke BSD atau Pamulang. Sebenarnya sih mudah dijangkau. Ini termasuk udah Kabupaten Bogor. Kabupaten ya, Mas Andi, Bogor, ya? ya. Nah, Mas Andi, yang saya mau tanyakan, ini Mas Andi memproduksi Sabuk bonceng anak tambora. Ya, itu seperti apa tuh Mas Andi? Ya, sebelumnya saya perkenalkan ini teman saya, Oh, Mas Roni. Ya, Mas Roni. Beliau yang membantu produksi nanti ke depannya. Untuk produksinya kita bisa lihat di dalam. Kurang lebihnya sangat sederhana, yaitu menggantikan fungsi awal kain Jawa ya yang kita bisa Kain gunakan. gendongan itu kain ya, gendongan Mas Andi, ya, kain yang kita biasa gunakan untuk bawa anak ya kalau pakai motor. Nah, saya buat alatnya yang lebih sederhana dan lebih aman. Tapi sedikit ada sentuhan modernnya sih Mas Andi ya. Tentu saja, tentu saja. Jadi nanti kita bisa lihat-lihat dan tanya-tanya lagi lebih banyak lagi ya Mas Andi. Betul. Ya. Silakan masuk ke dalam. Kita ke dalam ya. Boleh. Ayo. Mas Gatot, Ya. inilah tempat produksi saya. Jadi emang proses produksinya semuanya di sini nih Mas Semuanya Andi di sini. ya. Ya. Mulai dari pembuatan pola, pemotongan, lalu jahit sampai finishing semuanya di sini. Nah, saya mau lihat produk yang sudah dibuat sama Mas Andi. Ada. Ya. Ini dia. Ini kemasannya. Mm-mm. Saya beri nama sabuk bonceng anak tambora. Fungsi awalnya pengganti kain ya. Kain kalau misalkan kita suka buat naik motor, suka kita ikat anak kita pakai kain, saya buat satu produk alat bantu keselamatan pengganti kain itu untuk boncengan di motor. Ya, untuk membantu lebih aman. Ini cara pakainya bagaimana sih Mas Andi ya? Baik, seperti ini saya jelaskan. Untuk awalan bentuknya seperti ini. Jadi ada badannya, ada tali selempangnya, ada tali pengikat anak dalamnya. Jadi untuk awalan kita posisikan anaknya di atas motor. Pertama kita posisikan anaknya di atas motor, lalu kita kunci, lalu pengendaranya kita pakai. Yang ini buat anak, ya? Buat anak ya. Ya. Setelah itu kita gunakan tali selempangnya, boleh sejajar ataupun menyilang. Seperti ini. Ini berarti kondisi anaknya ada di depan nih? Di depan dan di belakang penggunaannya sama. Oh begitu? Iya. Tinggal dibalik aja? Tinggal dibalik aja, Oh, iya. prosesnya sama, cara penggunaannya sama. Lalu diselempangkan, boleh sejajar ataupun disilang kalau misalkan lebih nyaman disilang. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi anak kita di depan terikat oleh sabuk bonceng anak tambora ini. Dan ini dibuat juga menggunakan bahan-bahan yang sudah diperhitungkan ya Mas Andi ya? Iya, saya berupaya karena sifatnya alat bantu keselamatan ya. Saya coba menggunakan bahan-bahan yang terbaik dengan kekuatan yang cukup tinggi. Dari bahan saya menggunakan baby ripstop. Lalu untuk webbingnya talinya saya pakai jupe tebal ukuran 3,8 mm. Kunci sodoknya saya pakai yang bagus, yang asetal. Yang biasa digunakan oleh tas-tas bermerek, berbeda dari suaranya. Dan untuk benang jahitnya sendiri keseluruhan saya pakai benang 20/2 yang tebal dan bermerek juga. Lalu ada busa tebal di dalamnya 3 mili, busa foam dan kain pelapis warna hitam. Kain pelapis warna hitam. Ini sudah cukup kuat dan sudah bisa dibuktikan Mas Andi ya? Iya, saya sudah jalan 3,5 tahun. Sampai saat sekarang ini belum ada yang dikembalikan karena cacat produk ataupun kecewa. Dari bahan bakunya sendiri gimana Mas? Mendapatkannya cukup mudah atau tidak?
Ya, untuk bahan baby ripstock ini bisa dikatakan cukup mudah, banyak. Ada di Jakarta, ada di Ciledug, ada Tanah Abang, juga ada. Ya. Ya, silakan Mas Roni. Ya, diawali dengan menggambar pola. Sebenarnya polanya juga cukup sederhana ya Mas. Cukup sederhana. Ya. Polanya cukup sederhana. Dan diupayakan tidak banyak membuang bahan, karena kita cari pola dan bentuk terbaiknya. Jadi lebih hemat penggunaan bahannya. Jadi ada badan, ada badan depan, ada badan belakang, dan diupayakan satu pola. Sejauh ini pengembangan dari sabuk bonceng anak sendiri sudah ada perkembangannya nggak, Mas? Iya, yang pasti berproses ya. Awalnya saya buat satu model, sekarang sudah ada 3 varian. Ini yang reguler, ada yang jumbo untuk 2 anak, dan ada simply. Untuk perkembangannya pun kita coba cari bahan yang terbaik. Awalnya kita pakai D600 yang lebih murah, tetapi ternyata ada bahan lagi yang lebih kuat, lebih aman. Jadi saya gunakan bahan baby ripstock. Selalu diobservasi terus ya Mas ya, biar supaya pelanggan juga tidak kecewa gitu Mas ya. Iya, karena fungsi dasarnya alat bantu keselamatan ya, untuk anak-anak di motor. Jadi saya upayakan menggunakan bahan-bahan terbaik, baik dari bahan ataupun webbingnya yang tebal, juga kunci sodoknya yang asetal, dan benangnya yang tebal, yang bermerek. Untuk uji kekuatannya itu biasanya Mas menggunakan apa ya? Ya, untuk uji kekuatan kita pakainya manual sih. Jadi kita ditarik oleh 2 orang dewasa. Mungkin bisa dicontohkan? Boleh. Ini bahannya. Ujinya sederhana karena uji sederhananya kita coba tarik dengan 2 orang dewasa. Silakan. Kita tarik. Pegang badannya. Oh, saya pegang badannya ya. Ini kuat. Oh iya. Wah. Kuat. Ya. Jadi bisa menahan beban mungkin lebih dari 75 kilo. Untuk anak maksudnya. Untuk anak ya? Iya, untuk anak ya. Dan sebenarnya fungsinya sendiri juga sebagai penyeimbang aja ya Mas ya? Jadi, tidak terlalu menahan beban sekali ya? Iya, tidak terlalu menahan beban. Jadi fungsinya itu hanya mengikat anak ke badan orang tua saat berkendara, saat berboncengan, baik itu di depan maupun di belakang. Jadi lebih terjaga anaknya, posisinya terikat bersama ibu ataupun pengendara. Ya. Nah, sejauh ini produksi yang dihasilkan sudah berapa banyak Mas? Sudah jalan tahun keempat. Iya. Produksi maksimal kita bisa 900 piece per bulan. 900 piece per bulan? Maksimal. Untuk minimalnya mungkin 400 piece per bulan. Jadi memang awalnya ini terinspirasi dari gendongan kain itu ya Mas ya? Iya, biasanya diawali dari saya punya anak TK yang tiap pulang sekolah itu selalu ngantuk dan tertidur. Dan biasanya ya yang kita bisa gunakan adalah kain pengikat, kain gendongan Jawa itu, ataupun kita pegang. Nah dari situ saya terinspirasi, saya coba cari ataupun buat produk yang kira-kira bisa membantu. Kira-kira alat bantu keselamatan apa yang bisa digunakan saat berkendara dengan anak-anak kita. Ya kalau dilihat dibandingkan dengan kain ini jauh lebih kuat Mas. Iya, dan lebih sederhana, lebih simple. Nah, keunikan dari produk yang Mas Andi buat sendiri atau ada nggak ciri khas khusus untuk produk ini Mas? Iya, tidak bisa dipungkiri, awalnya saya coba cari di internet, cari produk ataupun alat yang digunakan untuk alat keselamatan. Saya temukan, saya beli, lalu saya modifikasi sendiri. Jadi kelebihan saya, pertama bahannya itu full. Jadi fungsinya multifungsi. Jadi bisa sebagai pelindung angin untuk dada anak,
dan juga bahannya lebih tebal, lebih besar, jadi lebih menyangga badan anak. Dan untuk desain ini, desain pelindung dada itu original dari desain kami. Oh, murni dari Mas Andi sendiri? Ya, sabuk bonceng anak Tambora. Jadi walaupun sekarang sudah banyak yang meniru, sudah banyak yang memodifikasi, tetapi untuk pelindung dada yang bisa dilipat, ini original desain dari sabuk bonceng anak Tambora. Ya, Tambora sendiri itu apa tuh Mas Andi? Ya. Dari tadi saya lihat Tambora, dengar Tambora. Bisa dijelaskan? Ya, saya buat ini dengan teman saya, dengan mitra saya. Kebetulan saya asli dari Tambora, dari Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Filosofinya itu Gunung Tambora, besar, kuat, dan terkenal. Jadi harapannya sabuk bonceng Tambora ini menjadi besar, kuat, dan terkenal. Ya. Baik Mas Gatot, Ya. inilah hasil potongan yang tadi. Jadi ada bahan bagian depan, Ini bagian depan. depan, ini bagian belakangnya, ini busa pelapisnya, busa pelapis, dan ini kain pelapis hitamnya di belakang. Nanti begini mungkin. Ya, jadi posisinya nanti kebetulan ini sudah dijahit perekat ya, sudah dijahit perekat. Nanti posisinya ini di depan, setelah itu busa, setelah itu kain pelapis, setelah itu baru ini kain yang belakang. Seperti ini nanti posisinya. Seperti ini. Nah, untuk kain depannya itu bermacam-macam warna. Ya, warnanya ada 6 warna, ada pink, ada merah, biru benhur, warna biru dongker, ada warna hitam dan warna ungu. Nah, setelah ini proses selanjutnya apa nih? Setelah ini kita disambung dan dijahit menjadi satu. Tapi ini hitam semua ya Mas ya? Hitam semua. Jadi ini tinggal dipasang, tinggal di finishing pemasangan tali dan bungkusnya. Iya. Mau dipasang juga? Boleh? Boleh. Jadi seperti ini pemasangannya. Tali pengikat anaknya kita masukkan, lalu dikunci. Ini untuk tali selempangnya kita pasang seperti ini. Ini juga sama saja. Lalu belakangnya seperti ini. Nah, untuk kemasannya kita menggunakan tasnya, ada tasnya, tas Tambora, bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam motor, jadi lebih praktis. Seperti ini, kita lipat, ada tasnya. Ini dia tasnya, tas serut warna hitam dengan merek Tambora. Kita masukkan saja. Disinilah sisi praktisnya, bisa ditaruh di dalam jok ataupun di dalam tas. Berarti kalau sudah seperti ini sudah siap dipasarkan? Sudah siap dipasarkan. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya Mas Andi memasarkannya dengan harga berapa nih Mas? Ya, kebetulan saya menjualnya online. Untuk di online harganya 65 dengan garansi pengiriman dan jahitan 10 bulan penggunaan normal, belum termasuk ongkos kirim. Oh, itu rata di semua daerah? Tidak, untuk Jabodetabek misalkan kita menggunakan jasa JNE, tiket JNE itu 8.000. Jadi 65 tambah 8.000 jadi 73.000 rupiah. Sudah sampai ke konsumen langsung dengan garansi pengiriman dan jahitan. Oh, begitu. Ya. Nah, untuk saat ini Mas Andi sudah memasarkan kemana saja? Ya, sudah jalan 3 tahun lebih, mau tahun keempat. Alhamdulillah saya sudah hampir, kalau untuk eceran, untuk konsumen langsung mungkin hampir seluruh provinsi di Indonesia. Untuk keagenan ada sekitar mungkin di atas 50 agen, mulai dari Medan sampai dengan Kalimantan, terus Surabaya, Jawa Timur, sampai ke Papua juga ada agennya.
Ya, Mas Andi, kalau bagi teman-teman yang ingin ikut bermitra atau untuk mendapatkan tas sabuk bonceng anak tambora ini bagaimana, Mas? Ya, saya membuka peluang sebesar-besarnya buat teman-teman dan pemirsa El Sinta TV di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung bersama kami, baik menjadi agen ataupun reseller, dengan mengontak saya. Bisa telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp di 0853 1999 1405 dengan saya Andi Tambora. Tapi kalau untuk mendapatkannya langsung tas ini, untuk mendapatkan langsung, misalkan mau di daerahnya ada agen, bisa SMS ke saya, tanya ke saya, ataupun bisa cek di web saya, sabukboncenganak.com ada, sabukboncengan.com juga ada, dan sabuk tambora, sabuk tambora kalau nggak salah. Saya ada beberapa web, tapi yang utama itu sabukboncenganak.com. Oh ya. Ya, Mas Andi, tadi Mas Andi sudah menerangkan produk yang dibuat Mas Andi, ada tas bonceng anak tambora, terus ada pelindung dada. Nah, ini apa ini, Mas Andi? Oh iya, ini juga produksi saya yang saya pasarkan lewat online juga. Ini kantong cuci donga yang fungsinya melindungi pakaian dari kerusakan akibat putar mesin. Jadi biasanya kalau kita nyuci pakaian kan digabung semua ya jadi satu. Nah, terkadang ada pakaian bayi atau pakaian anak, pakaian dalam terutama yang sering terlilit ataupun bercampur. Nah, untuk mempermudahnya kita menggunakan ini kantong cuci donga yang saya produksi sendiri. Jadi semua pakaian dicuci berbarengan, tetapi untuk yang pakaian khususnya dimasukkan, baik itu pakaian dalam, pakaian anak bayi ataupun pakaian brokat ataupun pakaian yang lainnya yang tidak ingin bercampur. Kita masukkan ke sini, lalu kita cuci bersama di dalam mesin cuci. Ya, jadi untuk memudahkan proses pekerjaan juga ya. Ya, dan tidak mudah rusak. Iya. Dan ini juga sama dijual melalui online juga. Ya, dijual melalui kantongcuci.com. Oh, kantongcuci.com. Kantongcuci.com. Informasi keseluruhan di kantongcuci.com. Untuk sabuk bonceng tambora pun, untuk informasi keagenan di daerah terdekat, misalkan mau cari di Medan, ada di web saya di sabukboncenganak.com. Kalau yang ini Mas Andi pasarkan berapa? Untuk yang ini harganya ada 3 ukuran, ada yang harga 18.000, 27.000, dan yang jumbonya 33.000. 3.000 itu harga eceran, harga retail langsung ke konsumen. Ya. Kalau tapi ada harga khusus, diskon khusus untuk reseller ataupun agen. Ya. Ya, Mas Andi, Mas Tony, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan saya melihat-lihat bagaimana pembuatan sabuk bonceng anak tambora ya. Ada harapan ke depannya untuk ke depan, Mas Andi? Harapannya sih ya sama seperti orang tua yang lainnya, kita kadang merasa khawatir ya kalau melihat ada pengendara motor tidak anak yang di belakang ataupun di depan ngantuk. Jadi harapannya mungkin sabuk bonceng anak tambora ini bisa dimanfaatkan buat membantu orang tua juga ya. Orang tua minimal supaya tidak terlalu khawatir apabila anak kita ngantuk ataupun tertidur. Ya. Nah pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini tentang bagaimana cara pembuatan sabuk bonceng anak tambora. Semoga usaha ini menjadi salah satu usaha pilihan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas. Ya Mas Andi. Assalamualaikum. Salam.